Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Setianingrum dengan NIM 232180079, kelas 4B PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem rangka, sendi, dan otot. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami struktur dan fungsi. Siswa diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi dari tulang, sendi, dan otot dalam tubuh kita. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis tulang, sendi, dan otot yang terdapat dalam tubuh manusia. Mengenali tulang manusia. Tahukah teman-teman kalau tulang juga berfungsi sebagai ruang penyimpanan dua mineral, kalsium dan fosfor. Mineral sangat penting agar saraf dan sel berfungsi dengan baik. Jenis-jenis tulang digolongkan berdasarkan bentuknya. Tulang panjang berbentuk silinder, berfungsi sebagai tuas dan turut menopang bobot tubuh. Yang kedua, tulang pendek, kecil dan ringkas, dirancang untuk memberi kekuatan dan stabilitas. Selanjutnya ada tulang pipih. Tulang pipih permukaannya datar, berfungsi sebagai pelindung dan titik perlekatan otot. Selanjutnya, tulang tak beraturan, bentuknya kompleks, memiliki beragam fungsi seperti melindungi dan menopang. Fungsi rangka, membentuk dan menopang tubuh. Contohnya tulang belakang, misalnya membuat manusia dapat bergerak. Tulang belakang orang dewasa rata-rata terdiri dari 26 tulang, 24 tulang belakang, sakrum, dan tulang ekor. Fungsi rangka yang kedua yaitu melindungi. Tulang melindungi organ dalam, misalnya tengkorak melindungi otak, sedangkan tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tengkorak manusia terdiri dari 22 tulang yang menyatu. Tulang-tulang ini tidak dapat bergerak kecuali tulang rahang bawah. Selanjutnya, fungsi rangka yang selanjutnya adalah gerakan. Tulang bekerja sama dengan sendi dan otot sehingga kita bisa bergerak. Saat berkontraksi, otot akan menarik tulang sehingga kita mampu berjalan, berlari, melompat, dan melakukan aktivitas. Tulang pada siku dan lutut disambungkan oleh sendi yang fleksibel. Berkat sendi ini, tulang dapat meluncur, berayun, atau berputar. Selanjutnya, memproduksi sel darah. Sel darah merah dan putih diproduksi di sumsum tulang. Zat lunak dan kenyal di bagian tengah tulang yang berongga. Pada orang dewasa, sebagian besar sel darah diproduksi di tulang belakang pinggul, rusuk, dan tulang dada. Pada anak-anak, produksi sel darah terjadi di dalam tulang panjang seperti femur. Selanjutnya kita memasuki materi sendi. Tubuh kalian bisa melakukan banyak jenis gerak. Jari tangan bisa menekuk, memegang, menulis, melempar, dan masih banyak lagi gerakan lainnya. Lengan atas bisa kita putar, tekuk, dan luruskan. Kaki juga dapat ditekuk dan diluruskan. Kita juga dapat menggunakan kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak lagi. Bagian-bagian sendi. Di sini teman-teman bisa melihat gambar kerangka dan sudah ada bagian-bagian sendinya yang sudah menunjukkan bagian-bagian sendinya. Sendi dibagi menjadi 6, yaitu sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya, yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak, seperti saat kalian memutar kepala. Yang kedua, sendi luncur atau sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Selanjutnya, sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Sendi ini yaitu penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Selanjutnya, sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya, sendi pada lutut dan siku. Selanjutnya, sendi gulung. Sendi gulung yang juga dikenal sebagai sendi kondyloid atau ellipsoid adalah sendi yang memungkinkan gerakan terbatas
dalam dua arah. Sendi ini memiliki bentuk oval yang memungkinkan satu tulang bergerak ke atas dan ke bawah serta dari sisi ke sisi, tetapi tidak memungkinkan gerakan berputar. Yang selanjutnya, sendi peluru adalah sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan. Selanjutnya, kita masuk pada materi otot. Otot pada tubuh manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, lurik, dan jantung. Di sini teman-teman bisa melihat gambar otot polos. Bentuk otot polos itu gelondong seperti potongan-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. Selanjutnya ada otot lurik. Di sini juga sudah ada gambar otot lurik. Otot lurik itu bentuknya serabut seperti serabut kabel. Sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, lalu menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Selanjutnya ada otot jantung. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Hanya terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Saat kita tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari awal saya memaparkan materi hingga akhir, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.